Salve, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 25 November 2025. Kembali saudara-saudaraku yang terkasih, kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Don't judge a book by its cover. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Nubuat Daniel 2 ayat 31 sampai dengan 45 dan Injil Lukas 21 ayat 5 sampai dengan 11. Saudara-saudaraku yang terkasih, realita saudara dalam kehidupan ini, kita cenderung menilai apa yang dilihat. Bangunan megah yang kokoh kita terkagum-kagum. Melihat banyak orang yang berdana dengan banyaknya yang kita nilai itu sungguh baik. Penampilan seseorang yang begitu sopan ramah di depan umum, kita terkagum-kagum. Tapi tahukah kita saudara, bangunan yang megah itu saudara dibangun dari uang korupsi, dibangun dengan tangan-tangan kotor. Adakah kita tahu juga orang yang berdana itu uangnya dari kejahatan? Tahukah kita orang yang begitu sopan, ramah, seakan-akan baik itu, gimana sikapnya di dalam keluarga terhadap istri dan anak-anak? Yesus Sang Maha Guru kita menasihati untuk tidak menilai sesuatu dari tampak luar saja, saudara. Don't judge a book by its cover. Jangan nilai buku hanya dari sampulnya. Injil hari ini mau menyampaikan, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Lukas 21 ayat 5 sampai dengan 6. Saudaraku, Sang Bahu Guru menyatakan dengan jelas bahwa ada saatnya saudara semuanya akan lebur menjadi abu. Dan itulah yang terjadi pada tahun 70 saudara. Bait Allah hancur. Bait Allah memang menjadi simbol keberadaan Allah. Namun saudaraku, bait Allah tak mungkin dapat menggantikan keberadaan Allah. Allah yang semestinya tempat sepenuhnya bagi kita bergantung. Di sini Yesus mau menyampaikan kepada kita bahwa jangan fokus pada apa kelihatan saudara. Berfokuslah pada Allah sendiri saudaraku. Ini berarti jika misalnya kita mempunyai persoalan yang tak kunjung selesai, janganlah kita fokuskan diri kita pada persoalan itu. Namun fokuslah pada Allah yang mengizinkan persoalan itu yang boleh menimpa kita, dan bersama Yesus kita hadapi persoalan itu, maka persoalan itu pun akan terselesaikan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, para murid belum memahaminya. Sesungguhnya apa yang disampaikan itu adalah permulaan penderitaan. Waktu dan tanda saat itu akan terjadi. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Lukas 21 ayat 7. Yesus menjawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang."
Lukas 21 ayat 8 sampai dengan 9. Kenapa Yesus memberi jawaban demikian? Tak dipungkiri oleh kita semua, saudara, jika ini berkaitan akhir zaman dan kita semua sering terjebak dalam dimensi waktu. Kita sering bertanya, kapan? Kapan waktunya? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka dibuatlah seminar-seminar akhir zaman, saudara. Dapat kita lihat di mana-mana, saudara. Iklan-iklan mengajak kita mengikuti seminar akan akhir zaman. Terjawabkah itu? Dari seminar-seminar berkembang ajaran-ajaran akan hal akhir zaman. Untuk itulah Yesus mengingatkan kepada kita sekalian, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kebanyakan dari kita, saudara, yang mengaku Kristen pengikut Yesus, kadang terpaku pada soal waktu dan tanda, saudara. Kita lupa, saudara, untuk mempertanyakan pada diri kita sendiri, mengapa saya bertanya soal itu? Kenapa ada pertanyaan itu? Bisa saja besar kemungkinan kita tak ada persiapan untuk menyambut saat kedatangan waktu itu. Atau bisa juga, saudara, kita takut menghadapinya sehingga kita tak memikirkan lagi kehidupan rohani. Justru kehidupan dunia fana yang kita kejar, selalu kita kejar. Regi hari ini mau mengingatkan kepada kita dan menekankan bahwa kehidupan rohani harus lebih diutamakan daripada hal-hal materi yang fana. Yesus memperingatkan murid-muridnya, juga kita sekalian, bahwa segala sesuatu yang fisik akan runtuh. Dan ia meminta kepada mereka, kepada kita semua, untuk waspada terhadap penyesat dan berpegang teguh pada firman-Nya, karena kebenaran abadi ada di dalam Kristus. Maka saudara-saudaraku, hiduplah kehidupan rohani kita. Hidupilah, saudara, hidupilah kehidupan rohani kita dengan selalu fokus pada yang abadi, waspada terhadap penyesat, berpegang selalu pada kebenaran, dan pentingnya kasih dan kebaikan. Ingat, kemenangan sejati adalah kemenangan iman yang tidak bisa dihancurkan. Tuhan Yesus, tuntunlah kami selalu dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu hidup selalu berfokus pada yang abadi dan berpegang selalu pada kebenaran. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa membimbing kami, agar kami tak tersesat kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.